ke atas. Banyak juga barang-barang yang dijual di situ nggak dijual di Shopee. Contoh, mesin-mesin buat cetak ini, mesin-mesin itu di Shopee sangat sedikit. Barang-barang kayak listrik, elektronik, kita lebih banyak kayak kemana? Ke fashion, barang-barang murah, barang-barang yang unik-unik, karena memang target market kita seperti itu gitu. Jadi kalau aku saranin, memang kita harus niche dulu nih, kita harus fokus dulu, kita mau targetin mana dulu nih yang paling sesuai. Nanti lama-kelamaan bisa kita gedein scope-nya. Jadi always first kita harus fokus dulu. Jadi kita tujuannya mau kemana nih? Gue mau cari cewek yang kayak gimana? Kalau tebar terlalu banyak jalannya, tiba-tiba ceweknya itu sahabatan, wah kurang ajar sih Ken deketin 2 cewek sekaligus gitu. Nah, yang akan terjadi bukannya gue dapet pacar, tapi malah teman sahabat malah saling berantem kayak gitu. Jadi intinya harus fokus dulu. Jadi harus fokus dulu, harus niche dulu gitu. Perihal kerja ini biar materinya diterima lebih enak gitu. Jadi kalau kita pakai kehidupan, apalagi percintaan, biasanya lebih melekat ke otak. Jadi intinya seperti itu Kak Gio. Jadi fokus dulu, niche dulu, mau yang mana. Setelah udah dapet nih, kita bisa ngelebar. Nah dari situ kira-kira nih contoh Shopee, mulai dari menengah ke bawah. Sekarang udah gede banget kan nih Shopee. Sekarang kalau nggak salah Shopee ini udah mau mulai ke menengah, di daerah menengah mau dibanyakin. Atau kemarin zaman dulu nih Shopee nih paling gampang contohnya Shopee. Awal-awal Shopee buka muncul, kita banyaknya fashion. Ngejarnya target marketnya cewek, wanita, ya kan? Kita sewa Blackpink, Blackpink bukan sih, gue juga lupa ya, pokoknya intinya wanita Korea itulah. Jadi kita pertamanya kita sewa influencernya adalah si Blackpink, karena kita tahu nih mereka punya target sasaran adalah wanita-wanita penggila K-pop gitu. Lalu setelah udah oke, wanitanya sudah banyak Shopee, kita move on, memperkaya elektronik, memperkaya jam, memperkaya barang-barang pria. Kita hire Cristiano Ronaldo supaya dapetin laki-laki lari ke Cristiano Ronaldo. Kita kerjasama sama Shopee Liga 1 untuk menarik laki-laki. Jadi seperti itu. Nah triknya pokoknya intinya niche dulu, fokus di satu udah berhasil, udah ngelekat sama kita, baru lanjut ke yang berikut-berikutnya. Gitu. Jangan sampai jangan sampai kita malah fokus gue mau cewek, gue mau cowok, gue mau nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, anak-anak, tapi yang nggak difokusin nggak ada, hasilnya jadi nggak ada gitu. Jadi sarannya adalah selalu untuk fokus satu. Contohin Shopee lah, dikilas balik Shopee zaman dulu mulai dari cewek, fashion, gedenya, sekarang masuk ke cowok, Cristiano Ronaldo, nanti masuk kemana lagi gitu. Jadi intinya kalau sekarang Shopee lebih fokusnya kayaknya mulai di daerah menengah nih, jadi bisa dilihat sendiri gitu. Oke, jadi intinya Shopee brand ambassador nggak pernah cowok Korea. Mungkin bentar lagi aku kali ya Kak jadi brand ambassador. Oke, jadi intinya seperti itu gitu. Jadi fokus dulu satu, and then ngerambah ke kiri kanan gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, belum ada lagi ya. Nah, aku lanjut ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih siapa target kita sebenarnya gitu. Siapa yang pengen aku mau gitu. Biasanya hatinya sih udah ada tahu gitu. Oh, kurang lebih barang gue ini cocoknya buat siapa. Kalau belum, ingat tadi bisa ngelakuin survei, bisa ngelakuin apa. Intinya fokus dulu. Kalau satu sudah berhasil, baru merambah ke hal-hal lainnya. Bisa melalui diversifikasi produk, bisa melalui penambahan produk dan segala macamnya. Itu mungkin di lain waktu kali ya kita belajarnya. Cuma sekarang kita akan fokus ke branding dulu, branding sosial media kita atau branding toko kita di Shopee. Jadi seperti itu. Nah, 91% brand retail ini biasanya menggunakan 2 channel sosial media atau lebih. Biasanya mereka ada Twitter, mereka ada Instagram, mereka ada Facebook, mereka ada, ya intinya banyak lah ya. Biasanya untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Contohnya, tadi nih, sama-sama wanita di bawah umur 25 tahun. Bisa pakai Instagram, bisa pakai mana lagi? Bisa pakai Pinterest, bisa pakai TikTok, ya kan? Nah, jadi bisa lebih banyak dari satu platform yang kita gunain gitu untuk nge-reach target kita. Seperti itu. Intinya pakailah beberapa channel sosial media. Oke, nah manfaatnya tuh apa? Kita lebih tahu pembeli kita tuh maunya apa. Kita lebih tahu jadi si pembeli. Ibaratnya ya itu, yang tadi paling gampang, kalau belum nonton film You, boleh deh ditonton, itu lumayan bagus, ada 2 season. Lumayan twisted juga ceritanya dan lumayan seru. Nah itu dilihat tuh. Nah itu adalah contoh buyer persona
at the extreme gitu. Pokoknya itu ekstrim banget lah untuk mencari buyer persona dari film You itu. Dia sampai ngikutin, dia tahu dia jam berapa dia makan, jam berapa dia tidur, jam berapa dia ngopi gitu. Sampai tahu banget, akhirnya sampai jadi pacar. Nah itu contoh yang ekstrim gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat kalau kita kenal tipe pembeli kita, lebih mungkin kita untuk tahu gitu, atau lebih mungkin kita ngasih konten, ngasih promosi yang tepat. Seperti itu. Oke. Nah, brand persona. Jadi setelah kita udah tahu nih, kita move on ya ke brand persona. Jadi setelah udah tahu, kira-kira, gue udah tahu nih buyer persona gue kayak gimana, manusianya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Berikutnya adalah kita harus tanya diri kita sendiri. Sekarang kita mau menampilkan diri kita ke buyer itu seperti apa. Gitu. Contoh, misalnya buyer kita sukanya yang kartun-kartun, yang lucu-lucu, atau misalnya sukanya yang otaku-otaku gitu ya, suka manga-manga. Oh, berarti mungkin kita harus rada ke Jepang-Jepangan nih tokonya. Mungkin dari font kita, dari color palette yang kita gunain, mungkin lebih bisa ke arah warna-warna Jepang. Kalau warna Jepang apa ya, putih merah juga ya. Intinya bisa lebih ke arah situlah. Jadi kita harus bisa bikin brand personanya berdasarkan dari si buyer persona ini gitu. Jadi si buyer gue itu sukanya apa, behaviornya kayak apa. Jadi kita harus bikin karakter atau untuk brand yang adanya keselarasan gitu. Jadi ada match, jadi kayak soulmate gitu. Yang tadi satunya soulnya udah kita ketemu, kita jadi mate-nya, jadi sarang heo gitu kan. Nah intinya seperti itulah. Jadi kita harus tahu nge-match kita punya buyer persona gitu. Nah gimana sih caranya, ini kakak-kakaknya pada kocak nih. Oke, gimana caranya brand kita biar dikenal gitu ya. Jadi kita akan belajar juga gimana sih brand kita dikenal, gimana caranya kita bikin brand persona kita, dan gimana supaya si pembeli itu setiap ngeliat brand kita, wah jadinya pengen belanja lagi, pengen suka banget nih ngeliat konten-kontennya. Karena itu penting banget loh, itu benar very very important gitu. Oke, ini kemarin juga udah tahu nih warna-warnanya, membuat kesan yang berbeda-beda. Ini penting banget nih, kalau seandainya pengen yang unyu-unyu, romantis, feminim, brandnya bisa pakai warna pink lah, segala macam. Ini kita udah pernah jelasin di beberapa kelas, jadi mungkin aku skip. Jadi warnanya pun bisa ditentukan dari situ. Udah tahu brandnya dulu, tahu personanya, pilih warna yang cocok gitu. Mau kasih kesan elegan, mau kasih menenangkan, mau apapun itu gitu. Oke, nah contoh kayak gini ya. Kalau seandainya balik lagi ke contoh yang tadi, kita udah tahu buyer personanya nih, wanita, ibu rumah tangga gitu ya, wanita karir atau apapun itu, yang kalangan menengah ke atas. Biasanya yang mereka mau cari adalah kualitas. Mereka mau cari premium. Ya kan, mereka mau carinya tuh canggih. Pokoknya karena dia ada ekstra duit untuk dikeluarin, mereka mau ketika nanti arisan atau ketika nanti pulang ke rumah habis kerja capek-capek, barangnya itu praktis dan nggak bikin rusak cepat. Kenapa? Karena kalau rusaknya cepat, otomatis harus beli lagi, which is buang waktu lagi gitu. Terus mungkin tipe-tipe mereka itu lebih teredukasi, ya kan? Bahasa-bahasa yang dipakein waktu komunikasi itu lebih formal atau lebih terdidik gitu ya. Ceritanya misalnya contoh, kalau politisi kita ngomongin Among Us mungkin bengong, apaan tuh Among Us, ya kan, main apaan tuh Among Us. Sedangkan kalau politisi pasti akan bicaranya, oh ya Donald Trump kemarin kena COVID-19. Nah kayak gitu lebih nyambung. Jadi harus dipilih konten-konten apa yang kira-kira nyambung ke target audience kita. Mungkin kalau yang udah kakek-kakek, tua-tua gitu ya, udah gak bakal tahu tuh apa itu Among Us, nggak tahu apa itu odading gitu ya, taunya kue bantal, taunya nggak tahu MasterChef, taunya Yongki Gunawan atau apapun lah. Jadi harus cari bahasa-bahasa yang kira-kira si buyer ini tuh tahu gitu. Jadi contoh kalau misalnya target kita politisi, mungkin bahasa yang ngobrolan lebih cocok adalah gimana nih climate change, gimana nih COVID ternyata kena Donald Trump lah segala macam. Oke, jadi intinya seperti itu. Terus warna yang digunakan juga warna-warna netral, jangan yang mencolok. Karena mereka itu lebih elegan kan, lebih klasik, pengennya ngelihat something yang subtle atau yang menenangkan. Jadi bisa warna ungu, warna hitam, segala macam gitu. Oke, terus juga nih, kalau seandainya untuk yang menengah ke bawah, gimana? Biasanya ini lebih approachable, ya kan? Biasanya lebih terjangkau, lebih mudah, lebih lebih lucu, lebih murah gitu ya. Jadi benar-benar simplicity yang dicari. Atau misalnya barang-barang yang bukan sekali pakai rusak ya, fun. Nah istilahnya intinya barang-barangnya itu lebih modern, I guess, dibandingin useful. Jadi mereka itu mungkin lebih nyari barang-barang yang simple, praktis, terjangkau, juga mudah digunakan. Simplicity is the key, sama produknya terjangkau gitu. Nah mungkin bahasanya yang bisa kita pakai lebih fun gitu. Jadi
lebih apa ya, komunikasinya juga lebih beda caranya. Ini banyak banget yang terjadi kesalahan yang sering lupa gitu. Contoh, kalau kerja di Shopee itu sebenarnya kayak startup hitungannya ya. Sama kerja mungkin di Sinarmas atau di company-company yang udah puluhan tahun. Itu different style of working. Contohnya kita kalau kerja boleh pakai kaos, rambut boleh gondrong, boleh dibikin man bun gitu ya. Sedangkan di company sebelah itu nggak boleh tuh. Oh, lu harus rambutnya pendek, ke kantor harus pakai kemeja, nggak boleh pakai celana jeans, harus pakai celana bahan. Itu merubah mereka punya persepsi gitu. Cara mereka ngomong, cara kita ngomong, topik yang kita ngomongin itu akan beda. Jadi sama seperti itulah. Jadi kalau untuk kalangan seperti ini mungkin kita lebih warnanya variasi, lebih vibrant, lebih fun gitu. Jadi intinya kita harus tahu dulu kurang lebih seperti apa gitu. Oke. Nah, jadi manfaat brand persona itu apa? Nah, ini untuk menentukan key visual atau kira-kira apa sih yang pengen dilihat sama pembeli. Sama gimana caranya pembeli itu ngenalin brand kita. Oh, kalau ngeliat ini gue udah tahu nih. Ini brandnya dia nih. Oh, gue ngeliat kayak gini udah tahu nih. Ah, ini pasti punyanya ini nih. Contohnya apa nih yang brand bener-bener lumayan kenceng gitu ya. Contohnya bukan Shopee. Oke, mungkin ya boleh lah Shopee bandingin sama yang warna hijau. Shopee itu kalau kita lagi nentuin key visual atau kita lagi kirim konten ya, karena masyarakat kita yang kita serang itu menengah ke bawah, kita akan cari artis-artis seperti Syahrini, seperti ya intinya seperti itulah ya. Sedangkan kalau di toko sebelah mereka akan cari artis-artis yang lebih cool, yang lebih menengah ke atas gitu. Jadi mungkin bisa dilihat juga perbandingannya antara Shopee dan toko sebelah, bagaimana cara mereka merekrut influencer, bagaimana cara mereka menyampaikannya. Kalau kita lebih alay, Shopee gitulah ya, atau misalnya wah ikutin tarian TikTok gitu. Jadi lebih ke alay kalau aku bilang. Tapi tetap works gitu. Belum tentu when it's alay gitu doesn't necessarily mean itu nggak bekerja. Itu akan bekerja juga karena buyer persona kita memang buyer yang lebih suka nontonin TikTok dan segala macamnya gitu. Nah, sedangkan kalau yang sebelah lebih different, munculnya di MRT ya kan. Mereka kalau pasang apa ya namanya, pasang poster itu pasangnya di MRT. Kenapa? Lebih orang perkantoran yang lihat, memang lebih menengah ke atas. Sedangkan kalau kita pasangnya masih di TV, masih RCTI, MNC TV lah, ini itu. Jadi beda sekali apa yang kita bisa kasih gitu. Intinya seperti itu. Oke. Sebelum masuk ke contoh, mungkin aku bisa bantu jawab pertanyaan. Oke, Kak, aku mau tanya kenapa toko sebelah dikenakan biaya bebas ongkir kalau orang tersebut menggunakan bebas ongkir? Oke, ini di luar dari pertanyaan topik ya. Kenapa toko sebelah dikenakan biaya bebas ongkir? Malah bagus dong buat Shopee. Kalau kita kan nggak kenain biaya bebas ongkir. Untuk toko sebelah aku kurang tahu, Kak. Kenapa dia dikenain itu? Mungkin harus aku pindah ke situ dulu kali ya. Oke. Kak nanya lagi, gimana caranya kalau targetnya berubah warga di satu area? 90% market Shopee masih Jabodetabek. Bener nggak ya? Oke. Pertama, Shopee punya dibandingin marketplace lain, Shopee ini yang jangkauannya paling luas seluruh Indonesia. Kenapa? Again, balik lagi ke strategi marketing kita atau strategi branding kita. Warga-warga di kampung yang nggak punya TV, nggak punya internet, akses yang baik, mereka akan nonton TV. Nontonnya balik lagi RCTI, MNC TV, FTV gitu ya. Intinya yang lagi bawa buku ke perpustakaan, ketabrak sama cowok yang lagi main basket, jatuh, terus ngambil bukunya, pegang tangan, jatuh cinta, ya kayak gitulah. Nah, di daerah-daerah seperti itu, malah sebenarnya Shopee itu menjangkau lebih banyak dibandingin yang warga sebelah. Cuma memang, kalau misalnya bilang market Shopee itu masih di Jabodetabek, sebetulnya seluruh marketplace, rata-rata itu saingannya juga di Jabodetabek. Kenapa? Edukasinya lebih tinggi, akses ke internet, karena kalau Jakarta itu istilahnya kan metropolitan city ya, we're a hub gitu. Jadi everything yang mau go through pasti ngelewatin Bandara Soekarno-Hatta atau sama juga Bali gitu. Makanya besar-besarnya itu pasti akan di kota-kota besar. Tapi secara jangkauan, Shopee ini lumayan jauh banget loh Kak seluruh Indonesia gitu. Jadi mungkin memang tapi concentration-nya masih ada di daerah Jabodetabek gitu. Oke. Shopee lebih fun dan simple, betul.
Tapi si biru lebih ke low juga, betul. Biru itu memang lebih ke low, cuma strategi marketingnya mungkin masih kalah ya sama Shopee. Jargonnya Shopee. Oke, Oke, Kak Hani ya, maksud aku, kenapa ada gratis ongkir ekstra, tapi kalau dikenakan, walaupun pembelinya nggak pakai gratis ongkir ekstra, kenapa dikenain? Kalau Kak Hani bertanya. Sebetulnya karena itu program sih, Kak. Karena kakak punya pakai gratis ongkir ekstra, mau dia pakai atau enggak, kakak tetap dapetin filter. Jadi mungkin ini masukan buat kita juga, mungkin dari segi produknya agak sedikit sulit untuk dipecahkan kayak mana transaksi ini, mana transaksi itu, cuma baik Kak Hani, nanti masukannya akan kita tampung dan akan kita sampaikan. Tapi biasanya karena udah dapetin kayak filter duluan, dapetin extra exclusivity, walaupun pembelinya nggak pakai gratis ongkir ekstranya, dengan kakak punya gratis ongkir ekstra, itu aja udah dapetin beberapa eksklusivitas gitu. Jadi mungkin karena itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, ini biaya admin ya? Iya. Oke, siap. Biaya admin tolong dikecilkan. Kasihin tahu dong, Kak Ken kerja di bagian apa? Aku kerjanya di bagian seller, Kak. Aku ngurusin seller semuanya. Oke, siap Kak. Nanti komen-komennya akan kita bacain, jadi kita akan balik ke materi ya. Oke, so kita akan balik nih. Nah, kita akan lihat contohnya. Tadi aku udah sempat ngomongin tentang Apple sama Microsoft gitu ya. Kalau Apple itu brand personanya itu lebih kreatif, artistik, eksklusif. Produk-produknya itu juga buat menengah ke atas. Ya, satu laptop aja 20 sekian juta. Satu Mac bisa 30 sampai 40 juta gitu ya. Memang mahal sekali. Terus biasanya strategi marketingnya, mereka itu nggak aktif promoin produk mereka di sosial media. Biasanya mereka itu ngelakuin kayak town hall atau kayak seller conference gitu ya, setahun sekali atau misalnya berapa bulan sekali, itu yang secara eksklusif akan diberitahukan kira-kira produk apa aja yang akan mereka luncurin, produk apa aja yang akan mereka jual ke depannya, segala macamnya. Nah, sedangkan kalau Microsoft, nah dari logonya aja, dari warnanya aja udah bisa dilihat nih. Yang satu ini lebih futuristik gitu. Kalau kita lihat, suka nonton film-film, kalau biasanya future gitu, biasanya mereka pakai warna silver. Mereka akan pakai warna yang lebih metal-metal. Oke, bukan metal gitu ya. Warnanya lebih silver gitu, warnanya lebih metal-metal kayak pesawat tempur jet gitu, warnanya metal kan. Pakai baju astronot, warnanya juga kurang lebih silver putih-putih. Jadi pemilihan warna yang dipakai sama Apple pun udah menunjukkan kalau dia itu memang sedikit lebih futuristik atau eksklusif. Nah, sedangkan kalau Microsoft warnanya banyak. Jadi dia mau menunjukkan mereka itu bisa dipakai untuk semua kalangan, ya kan? Bisa serbaguna lah, bisa multifungsi, bisa untuk semua kalangan. Jadi Microsoft ini it's acceptable for everybody gitu. Nah, jadi bisa dilihat sendiri nih Microsoft ini gitu. Tapi ngomong-ngomong lagi soal ini, Microsoft ini kan karena contoh ya, targeting marketingnya Microsoft itu kenapa Kak? Microsoft itu kenapa bisa buat semuanya? Mereka nggak fokus. Kita balik lagi ngelihat targetnya Microsoft adalah semua manusia. Kenapa? Karena Microsoft ini nggak banyak di dunia ini company-nya. Mungkin satu-satunya cuma Microsoft sama Apple doang gitu. Jadi karena company-nya nggak banyak, otomatis target market mereka atau target branding mereka akan jauh lebih banyak gitu. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat nih contohnya dari dia punya website sendiri. Nih, lihat kalau Apple nih, dia nggak ada promoin produk. Lihat apa yang dia tunjukkan.